Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Gunawan Raharjo BEMM almarhum. Yang kami hormati Saibul Hajat Bapak Gunawan Rahmat Basuki. Yang kami hormati Bapak Ustadz Slamet Raharjo. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Anwaruddin almarhum, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangkaian acara ngunduh mantu Muhammad Abi Zulkarnain, Sarjana Pertanian, dan Diana Saputri, Sarjana Administrasi Negara. Dan perlu diketahui bahwa kedua mempelai sudah melangsungkan ijab kabul di tanggal 12 April 2025. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami membacakan susunan acara ngunduh mantu. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, penyerahan dari keluarga mempelai putri. Acara yang keempat, penyerahan dari keluarga besar mempelai putra. Acara yang kelima, ceramah sekaligus doa. Acara yang keenam, penutup. Dan acara yang ketujuh, lain-lain. Untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Meningkat ke acara yang selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Akib Muabi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum
بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan acara yang selanjutnya adalah penyerahan dari keluarga mempelai putri. Dalam hal ini akan diserahkan kepada Bapak Haji M. Naseh. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Gunawan Rahmat Basuki beserta Ibu, keluarga besar almarhum Bapak Anwaruddin beserta rombongan,
pengantin putri dari Kecamatan Gisting, para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Haji, Ibu Hajah yang sempat hadir di tempat yang mulia ini yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu undangan, baik yang dari dekat maupun yang dari jauh yang saya hormati, khusus yang berbahagia yaitu kedua mempelai Ananda Abi dan Ananda Diana Putri. Marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur panjang, masih ditetapkan iman Islam sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam kaitannya unduh mantu. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, insya Allah melimpah kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Keluarga besar Bapak Haji Gunawan, sebelumnya kami mengucapkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, seikhlas-ikhlasnya atas sambutan yang diberikan kepada kami beserta rombongan. Begitu rasa kekeluargaan, hikmat, kami tidak bisa membalas apapun. Semua kami serahkan kepada Allah. Yang kedua, kami juga serombongan mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, setinggi-tingginya apabila di dalam kehadiran kami keluarga besar Bapak Anwaruddin almarhum beserta rombongan mungkin mengganggu aktivitas lingkungan yang ada di keluarga besar Bapak Gunawan. Sekali lagi kami mewakili atas nama keluarga besar, kalau ada tindak tanduk, tingkah laku, ucapan yang kurang pas, sekali lagi kami atas nama wakil daripada keluarga besar Bapak Anwaruddin memohon maaf beribu-ribu maaf, karena namanya manusia tidak lepas dari yang namanya luput dan hilaf. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami atas nama keluarga besar daripada Bapak Anwaruddin yang pertama mengucapkan silaturahmi, yaitu atas nama keluarga besar Bapak Anwaruddin beserta rombongan menghantarkan kedua putra putrinya yang beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 12 April telah dilangsungkan akad nikah, ijab dan qabul, alhamdulillah dalam keadaan sehat, lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Oleh karenanya kami beserta rombongan hadir di kediaman Bapak Haji Gunawan. Yang pertama menyerahkan atau mengantarkan anak kami yang bernama Dina Putri beserta Diana Saputri, kami hantarkan dan sekaligus kami serahkan kepada keluarga besar Bapak Haji Gunawan. Oleh karenanya kami mohon untuk bimbingan, arahan, kemudian mungkin yang namanya pengantin baru, serba baru, keluarga baru, kedua orang tua baru, serba baru, otomatis perlu adanya bimbingan, arahan. Olehnya sekali lagi kami atas nama keluarga besar daripada Bapak Anwaruddin almarhum mohon doa yang diberikan kepada kedua mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga. Yang namanya bahtera rumah tangga, kehidupan
mengaruhi samudra, ada lika-liku seperti jalan, ada debu, ada kerikil, ada lekokan atau jeglongan dan lain sebagainya. Begitu juga laut, gelombang, demparan. Ini merupakan salah satu, terutama kami hanya mendoakan mudah-mudahan kedua mempelai yang baru melaksanakan pernikahan yang baru dapat mengarungi kehidupan yang baru. Oleh karenanya sekali lagi kami atas nama keluarga besar dari Bapak Anwaruddin mohon bimbingan terutama lingkungan untuk mengarahkan kalau anak kami yang bernama Diana ini di dalam bergaul ada hal-hal yang tidak pas atau kurang baik di lingkungan masyarakat di Pringsewu, mohon untuk tegurannya, mohon untuk bimbingannya, mohon untuk nasihatnya. Itu saja sambutan atas nama keluarga besar, perwakilan dari keluarga besar Bapak Anwaruddin yang seharusnya kemarin sudah konfirmasi yang akan menyampaikan sambutannya yaitu kakaknya sendiri, yaitu Bapak Sudirjo, karena tadi pagi ternyata mereka tidak bisa izin. Kemudian kami duduk tadi bingung siapa yang akan menyampaikan, sehingga kami juga apa yang mau saya bicarakan. Oleh karenanya sekali lagi walaupun pakai kartu joker ya insya Allah ya apa yang kami sampaikan, tetapi mungkin tidak pas dengan apa yang undang-undang keluarga besar Bapak Anwaruddin. Sekali lagi kami mohon maaf. Itu saja, kurang lebih mohon maaf apa yang kami sampaikan, ada tutur bahasa kalimat yang kurang pas. Sekali lagi kami mohon ampun kepada Allah, kepada Bapak Ibu mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dihaturkan terima kasih dalam sesi penyerahan keluarga mempelai putri. Dan selanjutnya, acara selanjutnya adalah penyerahan dari keluarga mempelai putra. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Wahidi Setiadi. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar besan Bapak Anwaruddin almarhum, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, bini sepuh, perangkat desa, Pak RT, segenap panitia dan hadirin yang dimuliakan. Yang saya hormati tentunya saja Saiful Hajat, anak kami, Gunawan Rohmat Basuki, yang hari ini ngunduh mantu kebetulan cucu kami, yaitu Mas Muhammad Abi Jukanain, Sarjana Pertanian, dan Mbak Diana Saputri, Sarjana Administrasi Negara. Dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, naik kapalnya kapal feri. Rombongan besan telah hadir di sini mengantar Mas Abi dan Mbak Diana Saputri. Buah rambutan diikat satu ikatan, rasanya manis, enak dimakan. Seminggu yang lalu pengantin sah dinikahkan. Hari ini rombongan datang menghantarkan. Kue lepat enak dimakan. Lepat dibuat dari pisang berangan.
selamat datang kami ucapkan kepada pengantin berdua beserta rombongan. Membawa jala mencari ikan. Ikan didapat untuk dimakan. Terima kasih kami ucapkan barang hantaran yang telah diserahkan. Bapak Ibu hadirin, yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini, pagi ini, yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka ngunduh mantu anak kami Gunawan Rohmat Basuki. Kami mewakili dari Saiful Hajat, anak kami Gunawan Muhammad Basuki, mengucapkan selamat datang kepada besan Bapak Anwaruddin almarhum sekeluarga besar di kediaman kami, dan kami juga mohon maaf seandainya di dalam penyambutan, di dalam penempatan, mungkin juga di dalam hidangan ada yang kurang berkenan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebagaimana disampaikan oleh yang mewakili keluarga besar almarhum Bapak Anwaruddin, Bapak Haji Naseh, bahwa beliau diutus untuk menyerahkan pengantin berdua kepada keluarga besar anak kami Gunawan Rohmat Basuki. Kami juga mohon izin mewakili keluarga besar Saiful Hajat, anak kami Gunawan Rohmat Basuki, menerima penyerahan pengantin berdua Mas Abi dan Mbak Diana. Insya Allah Pak, akan kami bina, akan kami bimbing. Semoga beliau berdua ke depan bisa mandiri, mengarungi rumah tangga, dan sekaligus juga mohon doanya kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Semoga pengantin berdua bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, bisa nabung, bangun rumah, beli sawah, insya Allah ibadah pergi ke Mekah, Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saja sambutan kami atas penerimaan pengantin berdua. Kumur-kumur mulutnya basah, diseka dengan sapu tangan. Apabila ada tutur kami yang salah, sudilah kiranya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diucapkan terima kasih dan dihaturkan terima kasih kepada perwakilan dari keluarga besar mempelai putra. Dan untuk acara yang selanjutnya adalah ceramah nasihat perkawinan dan sekaligus doa oleh Bapak Ustadz Slamet Raharjo. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum kompak jawabannya. Tidak mau kalah dengan sesepuh kami tadi, banyak pantunnya, kita ngikut. Boleh Bu ya? Boleh.
daun salam di pinggir kolam. Rupanya yang jawab salam belum sarapan. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Hadratul mukarramin, para alim, para ustadz yang kami hormati, para sepuh, bini sepuh yang kami hormati, keluarga besan Bapak Amanuddin almarhum serombongan, serta yang kami hormati keluarga besar Bapak Gunawan Rahmat Basuki, hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebut satu persatu, semuanya saja semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Monggo Kang Dedi, silakan di pelaminan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang begitu besar. Semalam Allah telah mencurahkan hujan begitu deras, seolah ingin menyambut pengantin dengan malam pengantinnya. Pagi hari ini begitu kita semua ada hajat, tasyakuran, walimatul urus, mentari menampakkan cahayanya begitu cerah, seolah ikut bahagia untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, teladan kita semua, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Mohon maaf sebelumnya, kami diminta oleh keluarga besar kami untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Sebenarnya saya bukan ustadz, bukan kiai. Karena kalau kiai dan nama saya Slamet nanti disebut Kiai Slamet. Itu kalau di Solo nanti 1 Muharram itu Kiai Slamet diarak keliling kota. Kemudian nanti kotorannya untuk rebutan orang banyak. Jadi Kiai Slamet kalau di Solo itu kebo bule. Maka saya tidak mau disebut Kiai Slamet. Barangkali keluarga besar minta menyampaikan nasihat karena ada sedikit yang lebih dari saya, yaitu anaknya banyak. Jadi mungkin bisa untuk oleh-oleh Mas Abi dan Mbak Diana, pengalaman Mas Slamet dan Mbak Idaul mengasuh anak yang banyak seperti apa. Mungkin itu saja kelebihannya. Hadirin wal hadir rahimin wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kurang lebih sepekan yang lalu Mas Abi ketika menerima ijab qabul, maka saat itu Mas Abi sudah berubah statusnya. Yang tadinya dia dengan Mbak Diana menyatakan engkau dan aku, setelah ijab qabul sudah menjadi kita. Bukan lagi ibumu, tetapi ibu kita. Maka dua keluarga besar yang disatukan, Mas Abi sudah menempuh satu gerbang ibadah yang sangat panjang. Jadi nasihat pertama saya sampaikan kepada Mas Abi yang sudah dengan kesungguhannya kemarin menyampaikan ijabnya dengan mas kawin murni sekian gram, dan beruntunglah Mbak Diana ternyata bukan cuma mas murni,
tapi dapat Mas asli. Iya, Mas Abi. Kalau keluarga Mbak Diana nggak ada Mas, adanya AA. Jadi dapat Mas Muni dan Mas asli. Ketahuilah Mas Abi bahwa sesungguhnya pernikahan ini adalah satu bentuk ibadah yang sangat panjang masanya. Kalaulah sholat itu rentang waktunya cuma dari takbir sampai salam. Kalaulah puasa sejak terbit matahari fajar sampai terbenamnya matahari. Kalaulah haji umroh itu dari mikot ihram sampai kemudian tahallul, maka ketahuilah bahwa ibadah nikah itu sangat panjang waktunya. Maka ketika Kang Dedi kemarin mewakili ayahandanya almarhum, kemudian menikahkan adindanya, walaupun badannya keker itu bisa meneteskan air mata. Karena apa? Karena beliau sangat bahagia. Adik perempuannya yang sudah lama diasuh saat itu sudah diserahkan tanggung jawabnya kepada Mas Abi. Maka Mas Abi punya tanggung jawab untuk menuntun istri menuju ridho dan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa perjalanan ibadah nikah itu liku-likunya sangat unik, dituntut ilmu dan iman sehingga sampai kepada tujuan terakhir kita menghadap Allah dan kita mendapatkan janji surganya. Lihat ayatnya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Wahai Abi, masuklah kamu ke dalam surga bersama istrimu sebagai sebuah kabar gembira. Kalau kita niatkan nikah ini adalah ibadah, maka mudah-mudahan segala macam susah payahnya akan bisa dilalui dengan kebahagiaan. Yang kedua, setelah Mas Abi dan Mbak Diana Saputri menikah, maka semua keluarga besarnya, teman kerabatnya itu melantunkan doa. Kira-kira doa yang biasa dilantunkan seperti apa? Semoga bahagia. Apalagi? Sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Aqil bin Abi Thalib, ketika menikah setelah ijab qabul, ada sahabat yang mendoakan birrofa wal banin, semoga bahagia dan banyak keturunan. Saat itu kemudian sahabat Aqil ini mengatakan, la taqulu hada, jangan doa seperti ini. Seperti apa? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa hadirin sekalian? Karena kalau doanya itu semoga bahagia, walaupun itu bagus, sesungguhnya yang namanya hidup di dunia tidak ada bahagia yang abadi. Bahagia itu nisbi. Bahkan terkadang untuk menyempurnakan bahagia itu ada proses susahnya. Kalau satu contoh, kita mau mendaki gunung, ada dua opsi. Yang satu dia lewat jalan alami, harus jalan dengan segala macam resikonya, terpelesetnya, kemudian terjatuhnya, dan satu jalan lagi pakai eskalator sampai ke puncaknya. Maka Mas Abi sudah pernah naik gunung belum? Sudah, benar ya? Kalau kita tanya, kira-kira ceritanya itu banyak yang dia jalannya tadi susah dengan keplesetnya, atau yang eskalator tahu-tahu sampai di puncak? Pasti ceritanya akan banyak menarik yang mereka jalannya mengalami berbagai macam kesusahan. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kita hidup ini memang akan bertemu dengan bahagia dan susah. Yang berikutnya, kenapa kok doanya tidak semoga banyak anaknya walaupun bagus? Karena tidak jaminan anak yang banyak itu pasti bahagia. Dalam Al-Quran disebutkan ada seorang nabi yang soleh, anak dari seorang nabi yang soleh, cucu dari seorang nabi yang soleh, Yakub bin Ishak bin Ibrahim, punya anak 12, yang nakal 10. Sampun pireng ceritanya Pak? Yang nakal 10,
yang soleh 2. Akhirnya saudaranya ini kemudian menzolimi saudaranya, dicemplungkan ke sumur. Maka yang terbaik doa yang diajarkan oleh Rasulullah, barakallahu lak, semoga berkah untuk kalian. Kenapa? Ada 3 kata, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalimat pertama, barakallahu lak, semoga Allah berikan keberkahan kepada kalian di dalam kebahagiaan, di dalam banyaknya rezeki. Karena kalau orang itu banyak rezekinya, saat bahagianya mereka tidak berkah, ini bahaya. Dulu waktu merintis rumah tangga, sama-sama berjuang, yang paling bening, yang paling cantik istrinya. Tapi kalau enggak berkah, begitu usahanya mapan, karirnya naik, gajinya naik, akhirnya sekarang yang lebih cantik adalah sekretarisnya. Itu kalau di kalangan pejabat atas biasanya, Pak. Dulu waktu susah bareng-bareng berjuang, yang paling sering ngobrol curhat suaminya. Kalau tidak berkah, begitu pendapatannya naik, maka sekarang yang lebih curhat kepada istrinya adalah sinten? Sopirnya. Nah, ini bahaya ini. Bahagia yang tidak berkah bisa pecah bahtera rumah tangganya. Maka kita doakan semoga Mas Abi dan Mbak Diana berkah dalam pendapatannya, berkah dalam kebahagiaannya, sehingga akan dapat kebaikan. Yang kedua, wa baraka alaik, semoga juga keberkahan kalian pada saat susah, pada saat diuji dengan susahnya kehidupan. Hidup itu tidak selamanya seperti jalan tol yang lempeng. Kadang-kadang mesti menghadapi berbagai macam kesusahan. Ini kalau enggak berkah, bahaya, Pak. Berapa banyaknya rumah tangga diuji dengan sulitnya ekonomi. Akhirnya gara-gara tidak bersabar, maka kemudian terjadi perceraian. Saya dapat informasi di Kabupaten Pringsewu di tahun 2025 ini, angka perceraian sangat tinggi, sekitar 694 sekian kasus perceraian. Dan 90% perceraian itu terjadi karena gugat cerai. Sang istri nggak sabar saat kondisi ekonominya berat, akhirnya minta cerai. Maka ketahuilah, saat ujian berat datang dalam sebuah rumah tangga, suami istri harus dia menjabat erat tangan keduanya menghadapi bersama-sama. Saya berikan satu ilustrasi seperti kereta luncur, roller coaster. Sudah pernah naik Mas Abi sama Mbak Diana? Nah, besok bulan madu naik itu ya. Ketika kereta meluncur dengan cepat, begitu cepatnya, semakin cepat, maka berdebar-debar hatinya. Maka suami istri yang naik itu, tatkala yang satu takut loncat dari kereta, apa yang terjadi? Musibah. Tapi tatkala dia bergandeng tangan, berpegang erat, maka dia akan selamat ketika keretanya berhenti. Itulah rumah tangga. Perjalanan beratnya rumah tangga ketika dilalui bersama, mudah-mudahan akan semakin berkah. Yang ketiga, wa jama'a bainakuma fil khair, semoga Allah menyatukan kalian berdua dalam kebaikan al khair fid dunya wal akhirah. Kebaikan dunia adalah semakin taatnya kepada Allah, bukan semakin jauh kepada Allah. Al khairin fil akhirah adalah ridho dan jangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi baru mukadimah. Saya izin dulu, saya izin sama ibu-ibu. Bu, kira-kira mintanya yang pendek apa yang panjang? Serius, Bu? Panjang nggih, boten protes nggih. Ya, saya sambung. Sebagaimana ayat yang dibaca oleh ananda kami, surah Ar-Rum ayat 21. Ini ayat yang sangat viral di tanah air. Kalau setiap ada pernikahan, ayat itu tercetak di undangan, sering dibacakan oleh qori ketika acara walimatul urus. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, di antara ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, an khalaqalakum min anfusikum azwajan.
diciptakan oleh Allah pasangan dari diri kalian. Maka Mas Abi, dulu mungkin ayat yang dikenal oleh Mas Abi ayat kursi, ayat dalam surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Baqarah. Hari ini ternyata ada ayat yang tidak berhuruf, ayat yang tidak berharokat. Itulah pasangan Anda. Seorang suami yang memahami istrinya adalah ayat, maka tidak ada seorang suami yang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karena ketika mau dipukul, istriku ini ternyata ayat, nggak berani. Seorang istri yang memahami bahwa suaminya adalah ayat, maka tak seorang istri pun yang berani durhaka terhadap suaminya. Maka Bapak Ibu yang sudah lama nikah, ya, kalaupun kemudian sudah mulai berkurang romantismenya, kok bujuku wis mulai layu, nah, sabar, itu walaupun layu itu tetap ayat, ya. Kadang-kadang Pak ujiannya dulu waktu pengantin baru, rumah tangga baru setahun 2 tahun, pokoknya sudah akur banget. Giliran sudah perjalanan panjang, suaminya datang dari kerja, mak gawe kopi. Pak aku wis kesel kono gawe yo dhewe ning dapur. Ada yang kayak gitu? Enggak. Suaminya pulang lapar. Ternyata istrinya bilang, "Mas, aku dino iku ora kok bermasak, wis kono tuku ning warung." Ternyata di warung tetangga pelayannya lebih romantis. Begitu masuk, "Mas, mau minum apa? Makan apa?" Sambil senyum. Nah, ini bahaya yang kayak gini, ya. Maka Mas Abi, Mbak Diana, pandang bahwa yang di sebelah Anda adalah ayat. Untuk apa pasangan ini Allah ciptakan? Litaskunu ilaiha. Ternyata Allah ciptakan pasangan hidup ini supaya kita sakinah, supaya kita tenang. Kemarin saya kalau ketemu Mas Abi itu galau. Setiap ketemu Mas Abi ini gelisah dia. Sampailah bertemu dengan Mbak Diana, nampaknya semakin tenang. Yang belum nikah, begitu nikah menjadi tenang. Yang sudah nikah kalau belum tenang, nikah lagi sinten sing sanjang. Ya, berarti sebenarnya ini ada hal yang perlu kita koreksi. Mbak Diana, ternyata pasangan hidup itu bisa membuat sakinah, ketenangan. Seorang laki-laki mencari tenang di luar nikah, naik klub, diskotik, maka tidak akan mendapatkan ketenangan seperti minum air garam di tengah gurun yang gersang, semakin kering tenggorokannya. Maka ada setitik, 2 titik embun di tengah gurun pasir yang bernama pernikahan. Allah halalkan sesuatu yang tadinya haram karena sebutan misakun ghalidun, ijab kabul. Maka mudah-mudahan setelah ini Mas Abi semakin tenang. Yang berikutnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dijadikan 2 insan yang berbeda ini, berbeda karakternya, berbeda sifatnya, berbeda pakaiannya. Kalau sama berarti LGBT. Berbeda ini. 2 insan yang berbeda Allah satukan dengan kalimatnya. Allah jadikan mawaddah wa rahmah. Ada mawaddah, ada rahmah. Mawaddah cinta, rahmat kasih sayang. Maka kalau kita mau lihat bagaimana cinta itu timbul, karena biasanya nyari yang lebih-lebih. Di Pring Sewu sebanyaknya wanita seperti itu, tidak ada yang menarik hatinya Mas Abi. Rupa-rupanya di ujung gunung di Gisting sana ada seorang gadis yang menarik perhatian Mas Abi. Cinta itu biasanya muncul karena memang nyari yang lebih tinggi, lebih putih, lebih apa lagi Mas Abi kira-kira ini? Wis pokoknya lebih segala-galanya. Tapi ketahuilah bahwa yang namanya cinta karena fisik itu tidak bertahan lama.
maka perlu ditutup dengan rahmat kasih sayang. Setelah nikah nanti biasanya mulai ketahuan aslinya. Begitu tidur, wo bojoku sing ayu iki nek turu kok ngorok. Ya, enggak usah cerita Mas Abi ya. Setelah nikah ini maka perlu ditutupi. Maka Allah nyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian untuk istri, saling menutupi kekurangan. Maka kalau istri pakaian suami, suami pakaian istri. Kalau yang jomblo berarti belum punya pakaian. Kudu ira isim laku tekan ngendi-ngendi. Perhatikan, maka kalau hari ini kita lihat ada pasangan yang sudah tua berjalan romantis, itu bukan lagi mawaddah, itulah rahmat. Kalau saya lihat Mbah Wahidi jalan sama Mbak Nuning kok tetap romantis, itu saya yakin bukan lagi mawaddah. Cantiknya udah dulu, gantengnya udah dulu. Ini adalah rahmat yang akan dipertahankan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah bekal yang harus kita perhatikan. Karena sesungguhnya para wanita itu berlaku hukum alam. Wanita itu seperti bunga dan pasti di saat tertentu bunga itu akan layu, kecuali bunga yang untuk dekor. Kenapa bunga dekor ini enggak layu? Plastik. Maka ada wanita yang enggak mau layu, suaminya juga enggak mau istrinya layu, akhirnya iya, pipi plastik, hidung plastik, bulu matanya lentik, ternyata plastik. Begitu bakar sampah leleh. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa jangan hanya karena fisik, maka cintailah istri dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya. Maka ada sebuah riwayat, bapak ibu yang sudah tua-tua, yang sudah mulai bosan sama pasangannya, aku sepet ndelok ke window. Istri kita itu kalau kita bersabar, ini karena namanya ibadah, sampai kita menghadap Allah dalam keadaan ridhonya besok di surga itu, dia akan lebih cantik 70.000 kali lipat daripada bidadari. Nah, ini Pak, kabar gembira Pak. Jadi kalau kita hari ini dekat sama istri kita kok sudah baunya nggak wangi lagi, nek nganten-nganten ora usah disebut, pasti wangi banget. Tapi nganten sing wis 10-20 tahun sudah berubah aromanya. Baunya apa Pak? Minyak kampak. Ya. Ditambah mambu sambal terasi. Ketahuilah itu bidadari yang lagi nyaman. Ya. Besok di akhirat mudah-mudahan akan ketemu lagi yang wajahnya lebih cantik. Seorang suami yang sudah tua, kita bersabar bersamanya, besok ketika di surga dia akan lebih ganteng lagi dari keadaan sekarang, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya singkat saja. Walaupun ibu-ibu tahan kalau panjang, tapi kalau kepanjangan nanti nggak masuk semua. Yang ke berapa tadi? Ya, kesekian keempat. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang dia menikah, maka sesungguhnya nikah ini menyempurnakan iman. Mas Abi ini walaupun bacaan Qur'annya bagus, agamanya bagus, kalau belum nikah imannya tetap separuh. Maka begitu nikah full imannya 100%. Begitu juga Mbak Diana, begitu nikah imannya 100%. Apa maksudnya? Wal mu'minina wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki, mukminat perempuan saling menyempurnakan. Jadi Mbak Diana harus pandai menjaga suaminya agar stabil. Seorang istri yang solehah itu dia harus pandai. Ketika suaminya itu dia kemudian bengkok, dia harus pintar meluruskan. Kalau suaminya keras, dia harus pintar untuk
melemaskan supaya tetap istiqomah. Mas, mbok berangkat sholat jamaah di masjid, males aku di isi bulan madu, mangkat mas mongko beli madu meneh. Ya, Mbak Diana harus ngasih semangat. Kemudian juga Mas Abi. Mas Abi ini sekarang adalah imam rumah tangga yang punya tanggung jawab membawa bahtera rumah tangganya kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan iman, begitu tengah malam dibangunkan istrinya. Ya, sudah Mas. Dibangunkan istrinya tengah malam. Ya. Suruh ngapain? Sholat malam. Ya. Kalau Mas Abi saya yakin pasti lembut. Wake up my darling. Namanya pengantin baru. Seorang suami, Allah merahmati seorang suami yang bangun tengah malam membangunkan istrinya untuk diajak sholat malam. Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam membangunkan suaminya untuk diajak sholat malam. Ya, inilah yang dikatakan menyempurnakan iman, karena laki dan perempuan punya mitra kerja dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sudah 5 saja ya. Khuliqatil mar'atu min dila. Dijadikan seorang wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok, tulang rusuk yang bagian atas yang dia bentuknya bengkok. Kalau dipaksa diluruskan akan patah, kalau dibiarkan dia akan tetap bengkok. Maka Mas Abi harus belajar bagaimana caranya supaya tidak patah tapi tidak bengkok. Berapa banyaknya di luar sana seorang laki-laki yang tidak bisa menjaga amanah ini, akhirnya banyak laki-laki yang bengkok. Istrinya kondangan, pulang kondangan wadul karo bojone. Mas, malu saya. Kenapa, Dik? Saya ketemu teman-teman kondangan tadi pakai gelang tangan kiri setengah kilo, tangan kanan setengah kilo, kalungnya sekilo. Aku mau 10 gram. Lah terus piye, Dik? Aku njaluk emas sing akeh. Akhirnya kalau suami nuruti bengkoknya istri, haramnya diambil. Akhirnya dia nanti jadi bengkok. Abi yang mana? Abi yang bengkok kan jelek. Ya. Maka di sini punya tanggung jawab, karena Nabi menyatakan la yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga dayus. Siapa dayus itu? Alladzi yuqiru su'a ala ahlihi, seorang laki-laki yang membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mas Abi, hari ini ukuran keimananmu dilihat dari seberapa bagus penampilan istrimu. Dari bagaimana cara menutup aurat istrimu, itulah kadar keimananmu. Maka hari ini Mas Abi punya tanggung jawab yang besar untuk membawa rumah tangga ini kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali tidak berpanjang lebar karena saya yakin Mas Abi dan Mbak Diana sudah memiliki dasar ilmu yang cukup. Tinggal mari kita sama-sama untuk mengiringi kedua mempelai ini agar bisa mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah terbaik yang kita berikan kepada teman, anak kita, sahabat kita di dalam pernikahannya. Semoga keberkahan yang Allah berikan kepada kedua pengantin tentu akan menciprat balik keberkahan untuk kita dapatkan untuk kita semua. Ala hadhihi ni'ah wa likulli amalin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yakafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka samiul qarib mujibud da'wat faya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang maha hidup yang senantiasa menjaga makhlukmu, aku mohon kepada Engkau ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak dan istri kami, anak-anak dan istri yang menyejukkan pandangan kami, dan jadikanlah keturunan kami keturunan salih salihah menjadi imamnya para muttaqin. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wa jama' bainahima fi khair. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kedua pengantin, berilah keberkahan baik di dalam kelapangan yang berbeda dan kesempitannya, dan satukanlah keduanya di dalam kebaikan fid dunya wal akhirah. Allahumma zurhum rizqan thayyiban wa halal. Ya Rabb, karunikanlah rezeki kepada keduanya, rezeki yang thayyib, yang halal. Berikanlah kepada kepadanya keturunan yang salih salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi ceramah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Slamet Raharjo, dan semoga kita semuanya bisa menerapkan dalam kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari. Dan acara yang selanjutnya adalah penutup. Sebelum saya tutup acara ini, saya selaku pembawa acara, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada keluarga besar mempelai putri untuk bisa menikmati santap siangnya kami persilakan. Monggo Bapak, dari Bapak-bapak dulu kami